Kita mulai saja ya, insya Allah sudah waktu 1:42. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, para pejuang Quran, di siang hari ini kembali kita dipertemukan kembali dalam agenda mitra onboarding Syamil Duta Qurannya begitu. Karena alhamdulillah di beberapa pekan lalu sudah dimulai bagaimana kita memperkenalkan Syamil, memperkenalkan SDQ gitu, bagaimana apa namanya sepak terjangnya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan kembali masuki di sesi selanjutnya dan alhamdulillah hari ini juga kita bukan sekedar pertemuan, tapi ini juga langkah awal untuk kita lebih mengenal mushafnya, lebih paham kebutuhan segmentasinya, dan juga tentu agar syiar Quran ini yang kita bawa semakin tepat sasaran dan juga bernilai maslahat. Dan hari ini insya Allah kita akan diperkenalkan dengan beberapa mushaf syamil. Satunya ada mushaf Al-Hifz, ada mushaf Kuba, ada mushaf Tikrotaju juga, serta sharing dari Bang Dewa nanti terkait dengan teknik cara kita menawarkan atau syiar Quran sesuai dengan segmennya gitu ya. Praktis, aplikatif, dan juga bisa langsung dipraktekkan nanti. Dan agar pertemuan kita diberkahi Allah, kita akan buka dengan sama-sama dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Dan insya Allah kita akan buka perjumpaan kita hari di dua sesi ya. Ini ada dua sesi, ada sesi tentang pengenalan mushaf dan juga sesi bagaimana sharing pengalaman dari narasumber kita hari ini Bang Dewa juga ya akan menyampaikan bagaimana caranya nih sharing hari ini. Baik, langsung saja mungkin ya untuk sesi yang pertama mungkin dari narasumber pertama dulu Bang Dewa atau Mas Dadan dulu atau Bang Dewa dulu ya kayaknya hari ini ya. Eh, Sabdadan dulu aja, karena kan Nah, produk knowledge ya. oke, baik. Siap, insya Allah ya. Untuk yang sesi pertama ini, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dadan, gitu ya. Nanti saling perkenalan juga dengan beliau. Nah, kalau yang di SQE biasanya udah kenal sama beliau hari ini, karena ada yang baru juga. Nah, beliau akan sempat nanti untuk memperkenalkan dirinya dan juga memperkenalkan beberapa musaf-musaf yang nanti juga insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Dadan ya. Langsung saya berubah dengan Ustadz Dadan. Maka Ustadz Dadan berubah hari ini ke sini guys ya. Maka Ustadz Dadan ya. Sebentar atas. Saya langsung atau satu ini? Buka aja langsung ya. Baik. Sebentar saya buka dulu di sini materinya. Sebentar. Ya, Bukan di PDF atau langsung di dia Kevin tadi. Oke. Bismillah. Enggak satu. Copy di kita. Apa apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa dipertemukan walaupun melalui Zoom ada perantara layar ya kita tapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari semangat dan juga mudah-mudahan tidak mengurangi dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Saya hari ini bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Ibu, Bapak, Ustadz dan Ustadzah sekalian di Mitra Samil di SDQ. Alhamdulillah
Saya hari ini diberikan amanah oleh Kang Ramdan ya, kan ini sesi pertama untuk menyampaikan. Setelah nanti berikutnya ada sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bang Dewa. Hari ini saya diberikan amanah untuk memperkenalkan beberapa produk dari Samil Quran, dari Musab kita, dari Musab Samil. Yaitu ada tiga yang disampaikan. Yang pertama adalah Musab Al-Hifz, kemudian Kuba, dan yang ketiga ada Tikrar. Namun sebelumnya eh, saya ingin apa ya sampaikan dulu terutama bagi yang baru bergabung barangkali di Istiqo ini bahwa saya diberikan amanah di kesadaran itu untuk mereview beberapa konten yang dimunculkan di dalam Mushaf Al-Quran karena memang di Samil ini Mushaf Al-Quran yang kita develop tidak hanya Mushaf Tilawah tetapi juga ada beberapa tipe yang lain, ada Mushaf Tilawah, ada Mushaf Hafalan, ada Mushaf untuk tadabur, sehingga kalau mushaf tilawah hanya berisi khot, baik khot yang regular ataupun khot tajwid. Tapi kalau misalkan mushaf hafalan atau misalkan mushaf tadabbur itu ada fitur-fitur yang lain yang memang dimunculkan. Ada asbab nuzulnya, kemudian ada fadilah ayatnya, kemudian misalkan ada ulumul Qur'annya dan sebagainya, sehingga perlu direview. Dan untuk kesehariannya saya memegang di bidang itu. Baik, Ustadz wal Ustadzah sekalian, eh, izin saya share konten yang ingin saya sampaikan. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa ada tiga mushaf yang akan dikenalkan. Yang pertama adalah mushaf dari awal deh. Ya. Oh ya, di 50, di 60%, 60%. Oh nggak ada ini ya, ini Ya, bukan PDF ya? bukan. Ada nggak gitu. Ya, nggak maksudnya ya lagi kecil gitu. Ya, kita lanjut. Nah, gitu. Nah, Baik. mus, Kalau ya, baik. Dibalik ya. Dibalik ya. So, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mushaf Kuba. Ini mushaf Kuba ini adalah mushaf Al-Quran dengan khot tajwid warna terbaru standar Kemenag Republik Indonesia. Nah, jadi kalau mushaf yang memang didevelop di Islam itu ada yang mushaf non tajwid, ada juga yang tajwid. Kebetulan untuk mushaf Kuba ini khot tajwid yang memang apa ya, khot tajwid tipe akademik gitu. Apa yang disebut khot tajwid akademik adalah pewarnaan tajwid berdasarkan huruf-huruf yang memang secara langsung berhubungan dengan kalimat yang akan dibacanya. Ada tiga metode yang memang apa ya, yang dikeluarkan oleh LPMQ atau kemana gitu. Yang pertama ada metode akademik, kedua metode fonetik, yang kedua metode praktis. Nah, kebetulan untuk Kuba ini adalah metode akademik. Kenapa dipilih metode akademik? Karena semakin banyak yang diwarnainya, maka akan semakin mudah mengenalnya. Kalau misalnya metode fonetik itu hanya kalau misalkan ada huruf, kemudian ada sukun atau tasjid, maka itu ada tasjid dan sukunnya saja yang diwarnai, sementara huruf tidak. Tapi untuk metode akademik diwarnai dengan huruf-hurufnya. Nah, untuk Musab Kuba sendiri dari varian warnanya ini untuk covernya ada sekitar empat ya. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang juga biru. Apa keunggulan untuk Musab Kuba? Yang pertama, khotnya lebih tebal. Jadi memang di sampai sendiri didesain sedemikian rupa khotnya itu agar tercetak lebih tebal dari ukuran khot pada umumnya.
Untuk apa? Untuk memudahkan setiap pembaca, terutama pembaca pemula, dan terbantu untuk bisa membacanya menjadi lebih baik gitu. Karena kita juga kalau membaca dengan tulisan yang lebih tebal, tentu akan terbantu sehingga menjadi lebih lancar. Berikutnya, keunggulannya ada warna lebih terang. Warna lebih terang itu adalah komposisi ketika pencetakan. Jadi warnanya dibuat menjadi lebih terang, menjadi lebih jelas karena memang tadi outnya sudah tebal, otomatis warna yang tercetak pun menjadi lebih tebal, menjadi lebih terang. Kemudian yang ketiga, nyaman dibaca. Nyaman dibaca dan tentu saja ketika outnya lebih tebal, kemudian warna lebih terang, dan berikutnya adalah nyaman untuk dibaca gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Hot lebih tebal itu penampakannya seperti ini. Mushaf tilawah Kuba menggunakan hot atau tulisan Arab yang lebih tebal dan jelas sehingga mempermudah dalam membaca Al-Quran. Kemudian panduan warna tajwid yang terdapat dalam Mushaf tilawah Kuba memiliki warna yang lebih terang sehingga lebih mudah memahami hukum tajwidnya. Karena memang ketika warna itu tidak jelas, misalkan ada hukum tajwid, warnanya tidak jelas. Apakah warnanya dongker atau warnanya ini sain. Nah, sehingga bisa jadi keliru karena memang ada panduan-panduan warna. Tapi kalau warna jelas, ada pembeda mana magenta, mana yang merah. Ketika bisa diidentifikasi dengan jelas warnanya, maka membaca pun menjadi lebih lancar. Berikutnya, Mushaf Tilawah Kuba memiliki ukuran yang sedang dengan desain dan layout yang dapat membuat kita nyaman saat membaca Al-Quran. Ukuran Kuba itu ukurannya A5 sehingga mudah untuk dibaca. Kemudian berikutnya yang saya kenalkan adalah Mushaf Al-Hifz. Mushaf Al-Hifz ini mungkin sudah sering kita dengar namanya. Jadi tagline-nya adalah Al-Hifz itu ada Quran hafalan bersuara. Di antara keunggulannya yang kita berikan itu adalah Musab ini dari sisi covernya adalah two in one. Two in one itu kalau sebelahnya ada ornamen, ornamen di cover, kemudian juga di eh, muka sebelahnya adalah bentuk blok tulisan seperti itu. Ini ada dan ini diproyeksikan menjadi musab untuk membantu pembelajaran, metode belajar. Karena memang ada unsur visualnya, ada kinestetiknya, ada auditorinya. Nanti kita bedah bersama. Kemudian dari sisi spesifikasi Al-Hifaz, ya jenis covernya hardcover, ukuran covernya 14,8 kali 21,1 cm. Kemudian bahan cover itu art paper 150 gram, kemudian ukuran isinya 11,5 kali 16 cm, bahan isinya QPP 50 gram, kemudian jumlah halamannya 636 halaman, beratnya sekitar 600 gram. Dan ini varian warnanya juga beraneka ragam ya, ada yang hijau, ada yang merah, dan sebagainya. Kemudian penampakan Al-Hifaz ini eh, ada yang istimewa diantaranya adalah selain nanti ada fitur-fitur yang lain, ini ditambahkan juga QR code. Ada dua QR code di dalam isinya. Yang pertama QR code audio tilawah. Yang kedua QR code motivasi Qurani. Pertanyaan bagaimana cara mengakses atau membunyikan atau menggunakan QR code ini? Ini bisa dibaca QR code ini dengan aplikasi Go Ngaji. Dengan aplikasi Go Ngaji, aplikasinya di download di Play Store, kemudian juga sudah terdownload. Nanti ada beberapa pilihan di dalamnya. Setelah memasukkan data, ada beberapa pilihan musab. Kalau ini musab Al-Hifaz, maka klik saja musab Al-Hifaznya, kemudian arahkan untuk membaca QR code dan nanti muncul. Kalau misalkan QR-nya audio tilawah, maka yang munculnya adalah surat tilawah. Kemudian kalau QR code motivasi Qurani, maka itu berupa audio tentang motivasi-motivasi Quran. Nah, ini fitur di dalam Musalah Hifz itu yang pertama adalah 4 blok warna hafalan, ya. Kemudian juga warna tanda tajwid, kemudian khot sambung dengan terjemah perkata, kemudian ada penanda awal ayat, kemudian kalimat awal halaman, kemudian terjemah Kementerian Republik Indonesia. Untuk Al-Hifz ini
terjemahnya adalah terjemah terbaru, terjemah 2019, dan kalau sebelumnya ada terjemah tahun 2002, bahkan sebelumnya sekali ada tahun 1971. Nah, untuk terjemah terbaru di Lajnah Fantasi Al-Quran itu ada terjemah tahun 2019. Ada beberapa keistimewaan atau misalkan ada perbedaan dengan terjemah yang lainnya. Beberapa diksi, beberapa penggunaan kalimat di dalam terjemah itu ada penyesuaian. Kalau dahulu, kalau di terjemah tahun 2002 itu misalkan menyebutkannya tempat ibadah orang Yahudi, misalkan. Tapi untuk terjemah terbaru langsung namanya sinagoge, misalkan gitu. Kemudian kalau sebelumnya ketika ada ayat yang memanggil, nah, atau misalkan kalimat untuk Nabi Muhammad dulu misalkan ya Yuhan Nabiyyu, wahai Nabi. Nah, sekarang tuh dan hitobnya kepada Nabi Muhammad, maka sekarang disebutkan di sana wahai Nabi Muhammad, atau di kalimat yang lain yang tidak ada kalimat nabinya, maka diterjemah tahun 2019 ini dimunculkan kalimat nabinya untuk memberikan penekanan dan juga memberikan kesan lebih halus gitu. Tidak disebutkan kalau sebelumnya wahai Muhammad, kalau sekarang wahai Nabi Muhammad gitu. Kemudian sebelum ini eh, keunggulan dari Musab Al-Hifadz ini adalah tadi kan udah ada eh, auditori, kemudian juga kinestetik dan juga visual. Kenapa dimunculkan seperti itu? Karena ini menggabungkan tiga kecerdasan ketika orang belajar ya. Seperti kita ketahui bahwa kemampuan seorang belajar itu kan beraneka ragam. Ada yang memang kemampuannya di auditori, auditori itu berarti kemampuan dia mendengar dengan sangat baik. Ketika belajar sesuatu dan termasuk orangnya orang yang auditori, maka akan lebih mudah ketika mendengar sesuatu itu akan mudah diingat ketika didengar dengan telinganya. Ada juga orang yang mudah belajar itu dengan hanya melihat visualnya, melihat gambarnya, melihat penampakannya, akan mudah ingat ketika melihat dengan matanya. Gitu. Kemudian ada juga yang bisa mudah belajar itu dengan melihat atau dengan latihan gerakannya, dengan kinestetik. Nah, di Musab Al-Hifadz ini kan di antara tujuan untuk menghadirkan ini adalah membantu untuk menghafal Quran. Bagi pembaca yang ingin menghafal Quran dan dengan metode mandiri ya, dengan menghafal mandiri, tapi tentu eh, apa ya, ustadz atau guru yang mendampingi itu memang harus ada. Maka ada suaranya, suara itu dalam bentuk audio tilawah tadi dengan QR code. Yang kedua adalah dengan visual, sehingga dengan visual itu di blok menjadi 4 blok. Kenapa dibikin 4 blok? Untuk memudahkan dan mengidentifikasi di dalam satu halaman itu, dan nanti ketika apa ya, ketika dihafalkan ini bisa bersambung gitu dari makro satu, makro 2, makro 3 dan makro 4. Karena satu blok itu dinamakan satu makro, makro 2, yang kedua makro blok yang kedua makro 2, kemudian juga blok ketiga makro ketiga, dan yang terakhir ada makro 4. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik itu adalah berarti melatih dengan gerakan mengulang-ulang, karena menghafal metode tikrar, nanti kita ketemu dengan metode tikrar adalah menghafalkan atau mengulang-ulang kalimat yang dibaca itu kurang lebih sekitar 40 kali. Jadi karena metode tikrar nanti mushafnya seperti apa gitu. Berikutnya adalah mushaf tikrar. Ya, mushaf tikrar adalah mushaf yang lebih dulu daripada Kuba, kemudian dari Al-Hifaz. Ini tikrar termasuk yang lebih lama. Apalagi sebelumnya ada tikrar reguler. Kalau ini tikrornya tikrar tajwid. Tikrar tajwid ini ada metode tikrornya, kemudian ada terjemahannya, dan juga dilengkapi dengan panduan potongan awal dan akhir dari makto gitu ya. Kalau tikror yang reguler ini berbeda karena tidak ada terjemahannya dan tidak ada potongan awal dan akhir makto.
Secara spesifikasi, mushaf Tikror ini jenis covernya adalah the cover, kemudian ukuran cover 14,21 cm, 14 kali 21 cm, kemudian bahan cover art paper, kemudian ukuran isi 14 kali 20 cm, bahan isi ini sama QV 50 gram, kemudian jumlah halaman 16 halaman, kemudian beratnya sekitar 600 gram. Keunggulan dari Tikror sendiri, yang pertama warna tanda tajwid, ya, kemudian ada potongan awal ayat. Ini potongan awal ayat atau potongan awal makto, karena memang istilah di Quran Tikror ini di Mushaf Tikror, setelah satu halaman dibagi 4 bagian, 4 blok, maka satu blok itu dibagi lagi menjadi 2, ya, dalam satu warna itu. Ada yang disebut dengan makto, makto satu, makto kedua. Makto itu artinya potongan. Maka awal makto itu diwarnai, awal makto itu ditandai, kemudian akhir makto pun ditandai. Kalau di sebelah kirinya atau kanannya diberikan warna atau diberi warna hijau, kemudian di ujungnya diberi warna magenta atau warna merah. Untuk apa? Untuk memudahkan mengingat ketika seorang sedang menghafal atau membaca membaca Quran Tikror ini. Karena memang selain di tengah hotnya ditandai dengan garis dengan awal makto, maka di pinggir kiri atau kanan pun diletakkan potong ayat itu untuk mengingat sedemikian rupa sehingga urutan dari makto satu, makto 2, kemudian nanti bergeser ke makro 2, berarti makto 3, makto 4, bergeser ke makro 3, berarti makto 5 dan makto 6, kemudian bergeser ke makro 8, makro 4, yaitu di makto ke-7 dan makto ke-8. Nah, itu ketika dimunculkan potongan awal dan akhirnya, mudah-mudahan ini bisa membantu mengingat secara urutan di halaman tersebut. Kemudian ada kata kunci hafalan, ya, seperti tadi yang sudah sampaikan. Kemudian ada kolom penanda tilawah. Kolom penanda tilawah ini berupa kotak-kotak, dan itu diisi satu kotak itu diisi dengan 5 kali penanda atau garis, ya, seperti teli pemilu, ya, kalau misalkan kita ada pilkada ataupun pilgub dan sebagainya, itu dengan berupa garis, dan isinya satu kotak menjadi 5 penandaan, dan ini diberikan 8 di belakang ada 8 kotak sehingga jumlahnya menjadi 40 kepenandaan. Maksudnya untuk apa? Setiap kali membaca, maka itu satu kali penandaan, maka selesai memberikan penandaan sebanyak 8 kotak itu berjumlah menjadi 40 kali penandaan dan 40 kali baca, gitu. Kemudian makro dan makto tadi saya sampaikan, kalau satu blok satu halaman dibagi 4 blok yang disebut dengan makro, kemudian satu makro itu dibagi menjadi 2 bagian yang disebut dengan makto. Kemudian blok warna hafalan, kemudian berikutnya adalah terjemah Kemendag Republik Indonesia. Mungkin itu alhamdulillah ya sudah disampaikan ada 3 produk secara singkat. Boleh nanti untuk beberapa barangkali pertanyaan ya yang memang bisa disampaikan, boleh nanti ditampung dulu di Bang Ramdan, ya. Seperti itu. Jadi saya cukupkan sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya nanti bisa disambung kembali. Saya kembalikan dulu ke Pak Ramdan untuk melanjutkan. Silakan. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Dadan ya, yang tadi sudah menjelaskan beberapa poin-poin dari setiap mushafnya tadi ya, dari mulai mushaf Kuba gitu ya, mushaf Tilawah. Cuman yang perlu digarisbawahi kalau Kuba tadi kan kalau sepintas kita lihat tidak ada terjemahannya mungkin ya, tapi juga dilengkapi dengan warna tajwid Ustadz ya. Lalu juga tadi yang kedua mushaf Al-Hifz begitu, yang tadi dilengkapi dengan terjemahannya begitu, dan juga ada warna-warna blok-bloknya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara pakainya, lalu juga dilengkapi dengan QR code tadi satu ya. Nanti ketika baca Quran, nah baca Quran nanti terhubung dengan bacaannya per blok-blok barusan begitu ya.
Nah, tinggal di download aja aplikasinya di Play Store ataupun yang sudah pakai eh, Apple ya, iOS juga udah masuk ya, Sat ya. Nah, tinggal download aplikasi Go Ngajinya. Nah, oke. Oh, sebentar ya. Lalu juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan mushaf yang tikro tadi ya. Yang terakhir tuh ya. Nah, tikro juga tadi dijelaskan bagaimana ada warna-warnanya dan sebagainya. Baik, itu tadi ya terkait dengan tiga mushaf yang sudah dikenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin terakhir kita akan masuk ke sesi tanya jawab dulu. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Dadan. Oke, di sini saat ini ada pertanyaan Ustadz, tapi ini di luar materi katanya. Saya order buku Tajwid Aiman dan QR code-nya nggak jalan. Mohon pencerahannya. Yang dokter buku Tajwid. Ya, mau dijelaskan? Musawar ya. Oh, yang maaf Bu Lia, yang bukunya apa yang mushafnya yang sama talaki? Kalau yang semua talaki kan tinggal langsung di scan aja ya, pakai Google Lens sudah terhubung langsung. Yang tebal. Oh, Yang buku mungkin ya, buku buku yang ya, buku Pak, bukan betul musab Pak. ya. Ya, Ya, yang buku. buku tajwid musawar. Oke, mungkin mau dijawab Ustaz? Coba. Kalau saya berdua langsung Ustaz Dadan. Apa adanya tuh? Pertanyaan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, di luar materi Hmm, customer saya, order buku tajwid QR, Dr. Aiman, hmm. QR code-nya nggak jalan. Mohon pencerahan yang tebal, Kak Ustaz. Oh iya. Eh, untuk buku Dr. Aiman yang memang ada QR code-nya, di beberapa hari kemarin memang ada sedikit perubahan karena memang ada penyesuaian penyesuaian di aplikasinya. Mungkin nanti saya cek dulu Bu ya karena memang ada penyesuaian. Ada beberapa kemarin juga yang sebetulnya sebelumnya bisa mengakses, tetapi ada laporan juga menjadi tidak bisa mengakses. Memang dari kan ada apa yaitu QR code yang memang diberikan itu kan dari timnya Dokter Aiman. Kemudian ada informasi bahwa sedang ada penyesuaian. Nah, kita juga sedang melakukan proses untuk seperti itu. Nanti salah segera informasi disampaikan. Baik, seperti itu Bu Lia ya. Terima kasih atas informasinya begitu ya. Jadi sedang ada maintenance mungkin ya dari setiap Ya, bukunya gitu. di Baik, aplikasi. mudah-mudahan di aplikasinya Sat, ya. Ya, Nah, baik. Baik, terima kasih sama-sama Bu Lia. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada lagi pertanyaan terkait dengan produk dulu ya, Musaf dulu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke tahapan bagaimana cara atau teknik penawarannya sesuai dengan segmen-segmennya. Mungkin juga ada yang penasaran nih, Musaf Kuba ini cocoknya untuk siapa? Musaf Al-Hibs ini cocok untuk siapa? Begitu ya. Atau Musaf Tikro yang tadi barusan disampaikan itu cocoknya untuk siapa gitu ya. Nanti insya Allah sesuai dengan pengalaman dari Bang Dewan nanti Baju akan menjelaskan bagaimana teknik cara penyampaiannya. Ada yang tanyakan? Kalau mau langsung dinyalakan mic-nya juga boleh. Kalau misalkan tidak ada, kita langsung ke sesi kedua mungkin ya. Nanti akan disampaikan oleh Bang Dewa. Oke, holas ya. Oke, holas. Baik. Baik, Bang Dewa, mungkin ke di sesi dua ini kita akan langsung saja ingin sama-sama mengetahui sih bagaimana di setiap mushaf ini kira-kira pasnya untuk siapa, segmennya untuk siapa, dan mungkin juga teknik cara penyampaian untuk syiarnya seperti apa juga. Dan insya Allah akan disampaikan langsung oleh Pak Dedi Wahyudi. Ya, oh mangga mangga. Siap. Baik, terima kasih Sadadan ya atas waktunya karena beliau juga hari ini langsung ada kegiatan lagi. Kita langsung aja ke sesi 2 bareng dengan Pak Dedi Wahyudi. Untuk itu dipersilakan Pak Dedi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, mohon bantuannya Kang Ramdan. Nah, ini ya untuk kameranya. Baik.
Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmatnya, kasih sayangnya, eh, di siang hari ini, hari Kamis ya, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul kembali di Zoom ya, di majelis ilmu ini, belajar, sharing ya, sharing-sharing sedikit tentang SDQ, tadi product knowledge sudah disampaikan oleh Ustadz Dadan. Sekarang saya akan ini bukan ngajarin ya, sharing ya Kang Ramdan ya. Kita sharing tentang selling point SDQ atau musab-musabnya SDQ. Ya, sebelumnya salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua, keluarga kita, kerabat kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah tadi saya lihat ini kayaknya bukan nama-nama baru ya. Mudah-mudahan ya. Ini ada Bukayatun nih. Wah, ini sih yang sempat menghilang nih ya. Bukayatun sehat ya. Mudah-mudahan nih Bukayatun biasanya kalau dulu SKE pagi-pagi itu berada di perkebunan. Sekarang di mana Bukayatun? Ya. Di rumah Ustadz. Oh, udah di rumah ya. Sekarang di rumah ya. Alhamdulillah. Kemarin tuh Bukayatun tuh aktif Kang di Ramdan. Kang Ramdan ya di SKE. Terus kemudian sempat off ya di Facebooknya sama aktifnya. Jadi komentar-komentar di Facebook jadinya ya. Beda Iya. channel sekarang. Iya iya ya Masya Allah ya. Kangen bersilaturahim ya di Zoom. Ya baik. Terima kasih Bu Kayatun kehadirannya. Moga-moga bisa menambah ya, menambah lagi insight, wawasan kita semua ya. Nanti kita saling tukar pengalaman. Ya. Kemudian ada Ustaz ini juga Bu Rini dari Payakumbuh ya. Kemudian ada Ustadz Yayan ya, ini ya dari Bandung ya. Kemudian ada Bulia tadi. Kemudian ada juga RSK Ar-Rahim, Pak Isan, Ibu Ira, ini Bu Ira Jakarta ya. Bunda Ira atau mungkin ini saya cuma namanya Ira saja ya. Dan ada Bu Ana. Bu Ana ini tetangga kita ya di sini. RSK Nur Hasanah ya. Tetangga di Kircon, Kang Ramdan. RSK-nya dekat dengan kita. Gitu ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya di sini sekali lagi bukan mengajari, kita sharing ya, kita sharing sedikit tentang selling point itu bagaimana caranya menawarkan musab-musab yang ada di SDQ. Ya, saya izin untuk share PowerPoint-nya, PDF ya, bukan PowerPoint-nya. Saya izin untuk share dulu. Udah masuk ya? Nah, ini dalam rangkaian onboarding mitra-mitra baru atau mitra-mitra lama memang yang mungkin sudah lama eh, tapi masih ingin belajar lagi. Ya, masih ingin terus belajar, terus belajar, terus belajar untuk menyempurnakan ikhtiarnya. Ya, jadi dalam rangkaian product knowledge ya, bagian saya adalah menjelaskan tentang selling point Musab SDQ. Ya, baik. Kita coba lihat. Nah, sebelumnya kita mau mencoba membahas dulu mitra SDQ ini siapa? Ya, kalau lihat di gambar ini mitra SDQ semua yang kemarin ikut ke Malaysia ya. Sebagian ya, ini hanya sebagian dari ibu-ibu yang ikut ke Malaysia. Ini ada di percetakan Al-Quran Malaysia. Ini percetakannya Nasir ya, Nasrul Quran. Nasrul Quran di Malaysia. Ya, jadi kalau kita perlu memahami bahwa siapa sih mitra SDQ ini? Mitra SDQ ini bukan penjual Quran. Ya, sekali lagi mitra SDQ ini bukan penjual Quran. Kita itu pembawa solusi. Ya, mitra SDQ itu tidak sedang berjualan barang atau produk atau apapun. Tapi kita sedang menawarkan solusi untuk kebutuhan masjid. Kita sedang menawarkan solusi untuk program-program wakaf siapapun. Kita sedang membawa solusi untuk pengadaan musab yang layak. Kita sedang membawa solusi untuk kebutuhan para santri. Kita sedang membawa solusi untuk kebutuhan para rumah tahfiz Quran. Kita sedang membawa solusi untuk program-program target hafalan sekolah-sekolah Islam terpadu. Ya, jadi kita ini bukan penjual Quran, tapi kita ini adalah pembawa solusi. Musab yang kita bawa
itu berupa media, ya, bukan tujuannya. Jadi tujuan kita adalah menawarkan solusi untuk tadi, untuk masjid, untuk orang-orang atau lembaga-lembaga yang punya program wakaf, untuk yang ingin memiliki mushaf yang layak, untuk sekolah-sekolah Islam terpadu, untuk rumah-rumah tahfiz Quran, untuk pondok pesantren, untuk masjid-masjid, untuk musola-musola, untuk siapapun umat muslim yang membutuhkan mushaf yang layak. Ya, karena kalau hanya jualan mushaf, semua orang bisa. Ya, nggak perlu jadi mitra khusus, nggak perlu jadi mitra SDQ, semua orang bisa jualan mushaf. Karena apa? Ya ini kebutuhan umat muslim. Semua umat muslim pasti butuh Al-Quran. Ya, kalau hanya jual mushaf, insya Allah semua orang bisa. Tapi kalau jual makna, kebermanfaatan, dan keberlanjutan, nah ini baru di levelnya SDQ. Jadi kita tidak sekedar, tidak hanya, tidak cuma menjual Quran, tapi kita membawa makna, kebermanfaatan, dan keberlanjutan. Nah, jadi Bapak Ibu, para satis yang hadir di sini, perlu diingat bahwa kita ini bukan penjual Quran. Sekali lagi, kita ini adalah pembawa solusi, kita membawa makna, kebermanfaatan, dan keberlanjutan. Nah, disitulah level SDQ. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih sekedar aktivitasnya hanya berjualan Quran, tidak peduli dengan permasalahan umat, tidak peduli dengan yang lain-lain, nah, berarti sepertinya Bapak Ibu belum menjadi mitra SDQ, tapi baru sekedar penjual Quran. Tapi kalau sudah menjadi solusi, datang ke masjid, melihat, wah kayaknya masjid ini butuh program seperti ini nih, butuh program tukar mushaf kah, butuh program pelatihan Quran kah, kerjasama dengan SDQ, mushafnya ini loh. Nah, itu jadi solusi untuk masjid. Kita datang melihat ke sebuah rumah tahfiz yang program target hafalan Qurannya cukup bagus nih. 1 tahun hafal 2 juz misalkan. Tapi kita datang hanya menawarkan Quran saja. Nah, itu baru penjual Quran. Kita datang juga menawarkan. Kita SDG punya solusi nih Bu. Kita punya solusi ada metode pelatihan tikrarnya. Kita punya solusi ada metode tahsinnya. Kalau rumah tahfiz ini, Ustadz butuh, Ustazah butuh, kita juga bisa ada solusinya. Kalau nggak ada guru ngaji, kita juga ada solusinya. Ya, kalau ingin membuka kelas online, kita juga punya solusinya. Jadi kita hadir itu sebagai solusi, ya, bukan sekedar penjual Quran. Sekali lagi ingat, musafnya itu media, ya, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah jadi solusi untuk umat. Yang kita bawa adalah makna, kebermanfaatan, dan keberlanjutan. Ya, di situ level SDG. Nah, dari pengalaman kita berdiskusi, melihat di lapangan, berdiskusi dengan para mitra maupun tim sales, ini ada beberapa hal eh, yang terjadi di lapangan, hal-hal kesalahan umum yang dilakukan oleh para mitra baru atau yang belum terbiasa. Ya, kesalahan umumnya sebenarnya nggak fatal-fatal amat ya, tapi ini secara sadar atau tidak sadar dilakukan. Ya, mitra-mitra itu yang pertama, kesalahan umumnya adalah terlalu fokus ke harga. Ya, terlalu fokus ke harga. Harganya kok segini ya? Harganya kok lebih tinggi ya dari yang sebelah. Harganya kok lebih murah ya? Padahal saya ingin margin yang besar. Harganya kok kagok ya? Nggak dibulatkan aja. Harganya kok segini ya? Nah, terlalu fokus di harga. Padahal sekali lagi yang perlu kita ingat adalah kita datang itu bawa solusi. Kalau kita posisinya sudah benar, ketika kita datang bawa solusi, orang lain itu tidak akan terlalu memikirkan harga. Karena yang kita bawa solusi, bukan barang. Kalau Bapak, Ibu, para asatidz sekalian sekedar bawa barang, sekedar bawa musab, tentu saja harga akan menjadi fokus oleh yang kita tawarkan. Tapi kalau kita datang bawa solusi, harga itu akan jadi prioritas kesekian. Ya, kesalahan umum yang kedua, terlalu fokus ke diskon. Ya, kita bisa ngasih diskon berapa nih buat mitra, buat customer. Saya dapat diskon berapa dari SPK, kita bisa ngasih diskon berapa ke mitra. Kemudian kenapa nggak bisa diskon sekian, kenapa begini gitu ya. Nah, ini juga adalah kesalahan umum yang dilakukan oleh para mitra. Bahwa diskon itu sebenarnya adalah ya, benefit yang kita bagikan. Jadi Bapak Ibu para asatidz sekalian tidak perlu terlalu pusing kalau di SDQ. Karena selain diskon, kita juga punya benefit yang lain. Kita punya ada hitungan reward tahunannya,
kita punya ada komisi referral, kadang kita punya bonus beli sekian gratis sekian. Jadi diskon itu hanya salah satu elemen dari benefit-benefit yang SDK siapkan untuk para mitra. Tujuannya supaya Bapak Ibu para mitra kalau mau berbagi dengan end customer, kalau mau berbagi dengan umat, silakan itu bisa dibagi. Ya, kalaupun tidak mau, nggak ada masalah. Silakan dinikmati diskonnya ya. Kalau mau dibagi silakan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi ingat itu hanya salah satu dari elemen benefit yang kita siapkan. Kita punya banyak benefit yang disiapkan. Ya, jadi tidak hanya diskon saja. Kemudian yang berikutnya adalah terlalu fokus ke spek teknis atau fitur-fiturnya. Gitu ya. Jadi, wah ini fiturnya gimana ya? Ini fitur gimana ya? Pengalaman kemarin saya diskusi dengan orang R&D ya di teman saya R&D di perusahaan yang lain ya. Hasil dari analisa dan evaluasi tim R&D tersebut bahwa sebenarnya fitur pada sebuah produk itu hanya terpakai maksimal di angka 67% saja. Ya. Jadi bisa dibilang tidak ada satupun ya user produk yang benar-benar menggunakan 100% fitur dari sebuah produk tersebut. Ya. 67% itu udah maksimal ya. Cuman memang customer kita kebanyakan apa bahasanya ya, bisa dibilang ini psikologisnya manusia itu serakah atau manusia itu greedy. Ketika kita berikan fitur yang banyak, manusia akan merasa untung karena wah dengan biaya sekian, ya saya dapat fiturnya banyak nih, walaupun nggak kepake sebenarnya, ya walaupun nggak kepake fitur-fitur yang sudah siapkan nggak kepake, ya. Sekarang kita jujur aja di Alhips banyak fitur. Apakah semua fitur yang disiapkan di Alhips terpakai? Kayaknya nggak juga. Apakah semua QR code di setiap halaman itu terpakai oleh kita atau oleh end customer? Kayaknya enggak. Ya, tertentu saja. Misalkan tertentu saja dipakai. Ada terjemahnya kadang dibaca, kadang tidak. Ya, kemudian si ayat-ayat yang mirip segala macam juga kadang dilihat, kadang tidak. Tapi memang itu perlu ada. Ya. Nah, yang dimaksud adalah Bapak Ibu sekalian tidak perlu terlalu fokus pada fitur atau spesifikasi teknis. Fokuslah pada manfaatnya. Ya, fokuslah pada manfaat yang diberikan oleh musab syamil yang ditawarkan. Ya, misalkan kita datang ke rumah tahfiz ya. Diskusi-diskusi tidak perlu menceritakan fitur karena fitur bisa dilihat oleh customer ya. Tapi bawakan pesan manfaat dari Alhips ini bahwa musab ini cocok untuk anak-anak yang sedang menghafal Quran. Karena apa? Karena warnanya cerah, tulisannya jelas, enak dibaca. Sehingga anak-anak kalau baca juga nyaman. Ketika menghafal, bisa kuat lama bacanya. Ya, dengan targetan 1 tahun misalkan 1 atau 2 juz, insya Allah akan terkejar. Kalau Qurannya nyaman dibaca. Gitu ya. Jadi kalau yang dirasakan oleh end customer atau penerima manfaat adalah, oh iya ya, bahwa saya kadang-kadang ya nggak perlu fitur banyak-banyak. Yang penting ini cocok nih dengan saya. Ini cocok jadi solusi buat masalah saya. Di rumah tahfiz saya, di pondok pesantren saya, di sekolah Islam terpadu saya. Anak-anak masalahnya adalah misalkan ya nggak kuat lama-lama baca karena mungkin jadinya ngantuk karena si tampilannya membosankan atau karena warna cover Qurannya kok nggak sesuai dengan anak-anak ya. Hal seperti yang harus kita pahami. Jadi ketika kita datang bawa al-hibs misalkan, datang ke rumah tahfiz Quran yang notabene mayoritas adalah anak-anak misalkan usia SD dengan SMP. Maka yang kita tawarkan adalah solusi untuk mereka yang sedang menghafal Quran untuk anak-anak tingkat SD dan SMP ini. Kita tidak perlu menjelaskan bahwa harganya sekian, nanti dapat diskon sekian, nggak perlu karena buat mereka itu kayaknya nggak penting karena yang bayarin adalah orang tuanya bisa jadi ya, atau yang beli adalah rumah tafisnya karena sudah masuk dalam paket. Yang penting buat mereka adalah ketika mereka menggunakan mushaf al-hibs ini untuk menghafal Quran akan terasa nyaman,
betah lama-lama, ketika pulang dibawa diperlihatkan ke orang lain pun mereka seneng karena desainnya bagus. Nah, arahnya ke sana ya. Jadi eh, kalau kita datang ke pesantren, datang ke lembaga-lembaga sosial, atau datang ke majelis-majelis taklim gitu ya, nah, kita juga tidak perlu terlalu pusing-pusing menjelaskan spesifikasi teknis. Memang ada yang suka bertanya, makanya tadi kita hadirkan juga Ustadz Dadan di sesi pertama untuk menjelaskan ada fitur apa saja nih, ya. Bukan berarti tidak perlu dijelaskan ya, bukan. Maksudnya adalah jangan fokus ke sana, ya. Karena yang jadi andalan kita adalah manfaat dari musab ini dan ya yakinkan mereka kalau mereka membeli musab ini ada program yang menyertai, ini ada metode yang menyertai, ini ada keyakinan bahwa musab kita itu musab yang dibuat dengan memperhatikan adab-adab, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah. Ya, arahnya ke sana. Jadi, ketika Bapak Ibu para asatidz sekalian nih, mitra SDK di sini diskusi dengan dengan pengurus pondok pesantren, misalkan dengan guru-guru di rumah tahfiz, dengan guru-guru di SDIT, SMPIT, atau misalkan lembaga-lembaga sosial, yang perlu kita jelaskan adalah itu manfaat dan solusi apa yang kita bawa untuk mereka. Ya, jadi spesifikasi teknis perlu kita paham, tidak perlu hafal ya. Yang penting paham saja. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dadan. Tapi yang paling penting adalah kita perlu menjual itu dengan sudut pandang apa ya, penerimanya. Lembaga sosial butuh apa sih? Santri di pondok pesantren butuhnya apa sih solusinya? Anak-anak di SD itu dan SMP itu butuhnya apa sih? Butuhnya ukuran yang bagaimana sih? Ya. Kemudian para santri butuhnya apa? Nah, itu yang harus kita paham. Ya. Karena apa sekali lagi, customer itu tidak membeli Quran sebenarnya. Yang mereka beri adalah ketenangan dan amanah. Mereka merasa tenang, merasa nyaman, merasa, oh iya, kalau saya beli musabnya Samil Quran, beli musabnya SDQ, saya tahu cara produksinya itu memperhatikan syariat Islam, tidak sembarangan. Kita sangat memperhatikan babnya kehalalan, ya. Kita juga datang itu tidak hanya sekedar jualan produk, tapi membawa metodenya. Kita memperkenalkan banyak hal. Kita jadi solusi untuk mereka. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan oleh para mitra sekalian. Jadi jangan hanya datang bawa musab menjelasin fiturnya, nggak perlu. Ya karena fitur mah nanti juga biasanya akan dibaca-baca sendiri, diperiksa sendiri. Tapi kita datang bawa solusi untuk mereka. Dengan menggunakan musabnya Samil Quran, misalnya yang dialami atau yang dihadapi oleh adik, oleh mbak, oleh mas, oleh bapak, oleh ustadz, oleh santri, itu insya Allah akan terselesaikan. Gitu ya. Nah, kemudian, ush, salah ya. Nah, kalau perlu berbicara tentang selling point-nya Musab SDQ, ya jadi selling point itu kurang lebih gini, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada 10 Musab Al-Quran hafalan misalnya, kalau ada 10 Musab hafalan, ya bersaing di lapangan, ya ada dari penerbit-penerbit saudara-saudara penerbit kita yang lain ya, dari penerbit A, B, C, D, E sampai 10. Gimana caranya Bapak Ibu para mitra SDK ini bisa menang menawarkan musab ini? Ya, Bapak Ibu harus memahami selling point-nya. Nah, ini selling point-nya ya. Jadi selling point itu bukan fitur. Selling point itu bukan spesifikasi. Ya. Selling point adalah hal-hal di luar teknis yang bisa meyakinkan orang lain bahwa produk ini adalah solusi untuk masalah mereka. Sekali lagi ya, saya tekankan ya, bahwa selling point itu bukan fitur produk, selling point itu bukan spesifikasi teknis. Selling point adalah hal-hal yang bisa meyakinkan para end customer atau calon customer bahwa produk ini itu akan menjadi solusi untuk permasalahan mereka. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita angkat ya. Nah, di sini saya siapkan sebenarnya ada beberapa, tapi saya pilih hanya 4 saja. Yang pertama,
mushaf ini adalah amanah dan kredibel. Nah, ini adalah selling point kalau Bapak Ibu berhadapan dengan para pengurus pondok pesantren, para pemegang keputusan di lembaga-lembaga sosial, di organisasi-organisasi kemasjidan dan yang lain-lain, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa Musab Syamil Quran ini, Musab Tikror, Tajwid Terjemah, Musab Al-Hifz, Musab Kuba ini sudah digunakan oleh ribuan pondok pesantren, sudah digunakan oleh jutaan santri, sudah digunakan oleh ribuan masjid, lembaga sosial, dan yang lain-lain. Jadi apa? Jadi ini bukan musab percobaan. Ini adalah musab yang sudah dipakai oleh jutaan penerima manfaat. Ya, sehingga hal ini akan bisa meyakinkan para pemegang keputusan bahwa oh mereka tidak sekedar membeli musab hafalan yang mungkin belum terbukti, tapi oh iya ini sudah jelas. Metode tikror kita itu ya santrinya saja yang menggunakan itu tercatat sudah lebih dari 500 ribuan santri yang menggunakan musab tikror. Sementara itu yang tercatat yang ikut pelatihan tikror ya. Sementara musab tikror sendiri itu sudah terjual lebih dari 1 juta kopi. Yang artinya apa? Bahwa sudah jutaan penerima manfaat yang menggunakan musab tikror ini dan itu terus digunakan sampai sekarang. Berarti apa? Berarti ini musafnya memang dibutuhkan. Ini memang kredibel dan ini adalah amanah yang terus berjalan sampai sekarang. Ya, ini selling point musaf-musaf yang SDG punya. Yang kedua, ya, musaf ini adalah musaf program. Ya. Bapak Ibu, ketika berjualan musaf ini nggak perlu pusing-pusing. Ya, program-programnya sudah ikut menyertai. Ya, Bapak Ibu nggak perlu pusing. Aduh, saya harus kalau jualan musaf ini gimana caranya ya? Saya harus bikin apa ya? Nggak perlu. Bapak Ibu tinggal diskusi nanti dengan para tim salesnya atau belajar di mitra yang lain atau ikut kelas-kelas di SKE setiap hari Rabu. Itu kita suka sharing bagaimana cara membuat program-program Kequranan. Dan program itu sudah disiapkan oleh SDQ. Ada pelatihan Quran ya, pelatihan Tikror, pelatihan Tasin, pelatihan menulis Quran, pelatihan membaca Quran ya. Kemudian ada program tukar mushaf yang sudah kita siapkan juga. SOP-nya seperti apa, bagaimana cara promosinya, teknis pelaksanaan bagaimana. Kemudian ada juga program wakaf ya yang sudah dijalankan oleh ribuan mitra SDQ. Itu semuanya sudah kita siapkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika menawarkan ini mau ke pondok pesantren, mau ke masjid, ke lembaga segala macam, dan mereka ingin membuat sebuah program Kequranan, nggak pusing-pusing, kita ajari saja. Tinggal kita kasih lihat, oh ya Bu, kalau Al-Hifz ini cocoknya ya, kalau kita jadikan program wakaf untuk misalkan rumah-rumah kafi segala macam. Kalau tikror tajwid terjemah ini cocok nih. Kalau kita akan buat program pelatihan tikror, pelatihan menghafal Quran, metode tikror. Ini cocok dilakukan kalau kita mau membuat wakaf Quran plus pelatihan tikror. Nah, kalau musab kuba ini akan cocok dilakukan di masjid-masjid. Kita buat, kita kumpulkan para majelis taklim, bapak-bapak atau ibu-ibu. Kita kasih musab kuba yang memang sedang getol baru belajar baca Quran, memperbaiki bacaan, atau sekedar suka tilawah bareng. Ya, arahnya ke sana. Ya, itu adalah selling point yang kedua dari Musab SDQ. Nah, selling point yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah bahwa kualitas produk Samil ini tinggi. Musab-musab kita ini nyaman dibaca, tahan pemakaian, dan layak untuk ibadah jangka panjang. Ya, kenapa ini perlu diangkat? Ya, kita perlu menyampaikan kepada calon customer kita atau donatur atau mitra wakaf kita ya, tujuan Quran ini itu untuk dipakai ya setiap hari kalau bisa, bukan untuk disimpan ya. Karena jadi kalau dipakai setiap hari maka kita butuh Qurannya apa yang nyaman dibaca setiap hari ya. Karena anak-anak kita generasi muda siapapun yang menerima nanti Quran ini kita ingin Quran ini dibaca tiap hari oleh mereka supaya bisa dibaca tiap hari tentu saja Qurannya harus nyaman ya dan harus tahan pemakaiannya. Sehingga apa? Sehingga ini kalau digunakan untuk jangka panjang pun nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi ini selling point yang ketiga. Jadi Bapak Ibu perlu menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu menawarkan musafarannya baik untuk wakaf, untuk pelatihan Quran, untuk dibeli orang-orang lain bahwa ini tujuannya
untuk dipakai setiap hari, bukan disimpan. Makanya penggunaan setiap hari itu harus memenuhi kriteria apa? Nyaman dibaca, tahan pemakaian, dan layak. Jadi kalau bawa anak kecil, bawa-bawa Quran, desainnya cakep juga mereka seneng ya. Ketika dibuka dalamnya, oh Quran juga cantik, segala macam isinya bersih, enak, tanda bacanya lengkap. Nah itu fitur-fitur itu adalah yang membentuk ya bahwa mushaf ini nyaman dibaca, tahan pemakaian, dan layak untuk pada jangka panjang. Ya, jadi itu selling point yang ketiga. Nah, selling point yang keempat adalah mushaf ini mudah dijual karena apa? Karena relevan. Ya, ini hal yang umum ya. Akan selalu ada mushaf yang rusak. Ketika apalagi kalau berhubungan dengan anak-anak santri. Santri itu kan bisa jadi megang mushaf Quran tuh sehari bisa berapa jam ya. Pasti akan ada yang rusak. Kalau masyarakat biasa kayak saya lah, paling sehari pegang itu sekitar mungkin 30 sampai 60 menit. Tapi kalau santri bisa jadi dari bangun tidur sampai tidur dia pegang terus tuh Quran. Ya, berarti apa? Ada kemungkinan itu rusaknya lebih cepat. Bukan karena kualitas, tapi karena memang pemakaiannya tinggi. Ya, kemudian di masjid-masjid juga, insya Allah masjid-masjid kita kan sekarang sedang makin giat, makin ramai, jamaahnya terus bertambah. Kemudian ada program-program baru ya, masjid-masjid sekarang ramai dengan kajian, ramai dengan kegiatan-kegiatan. Yang artinya apa? Bahwa artinya musab ini sebagai produk ini insya Allah akan mudah dijual. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan yang selalu ada. Setiap tahun tumbuh ada umat muslim baru yang bisa baca Quran terus ada. Ya, ini bukan jualan musiman. Bahkan kalau tidak salah, survei terakhir yang saya baca itu dari Republika dan juga dari Kemenak bahwa kebutuhan mushaf Quran tiap tahun itu naik. Dulu waktu pertama kali masuk Samil saya di 2016, kebutuhan mushaf Quran itu di angka sekitaran 5 jutaan per tahun. Sekarang, tahun kemarin ya, mohon maaf 2025, saya baca itu kebutuhannya itu adalah memang variatif ya, ada lembaga survei yang berbeda hasil. Tapi kalau dirata-ratakan, kurang lebih adalah per tahun adalah kebutuhannya sekitaran di angka 12 sampai 15 juta per tahun. Ya, terus tumbuh tuh dari 5 juta naik ke 6 juta ke 7 juta terus sekarang ini. Dan itu belum bisa dipenuhi ya. Jadi masih banyak umat muslim di Indonesia yang belum bisa mendapatkan akses ke Al-Qur'an yang layak. Masih banyak, masih ada jutaan umat muslim yang belum bisa memiliki akses atau belum bisa punya Quran yang layak untuk dibaca. Jadi ini adalah peluang yang super besar. Nah, peluang yang sangat-sangat besar yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Oh, ada peluang di sana. Enak banget kan? Ada peluang, ada produk yang dibutuhkan oleh jutaan umat muslim di Indonesia dan itu adalah produk yang digunakan untuk ibadah. Kita jualan ya, untungnya dapat, pahala juga dapat. Nah, luar biasa ya. Ini bisnis yang buat saya pribadi ya kayaknya nggak ada lawan, gitu ya. Apalagi kalau kita bikin program wakaf Quran misalkan, terus program wakaf Quran itu kita salurkan ke para santri penghafal Quran yang setiap hari dibaca oleh mereka diulang-ulang sampai rusak itu mushaf ya, dan mereka hafal Quran karena Quran yang kita sampaikan. Wah, Masya Allah ya. Kalau saya sih harapannya kebaikannya terus mengalir ya. Mudah-mudahan lah saya kecipratan sedikit aja kebaikan dari pahala-pahala para santri penghafal Quran ini. Itu udah luar biasa senang. Nggak bisa didapatkan dari yang lain. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian tadi ditanya juga ya, disampaikannya. Terus bagaimana cara menyampaikannya? Oke, kita sudah paham sharing point-nya ada nih. Tapi kemudian bagaimana ya cara menyampaikannya ya? Nah, tadi udah sempat saya sampaikan, saya ulang lagi di sini. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu berhadapan dengan siapapun, mau itu anak sekolah, mau itu santri, mau itu ibu-ibu majelis taklim, mau itu pengurus DKM, mau itu pengurus lembaga sosial, mau itu rektor, itu guru, itu dosen, itu ketua yayasan, siapapun itu, jangan sekali-kali menjual produk, ya. Tapi juallah sudut pandang.
Ya, kalau kita menjual produk, nanti kita akan dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau kita jual sudut pandang, mereka akan mencari, ya, mereka akan mencari dan mencoba menemukan apakah yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika ada sebuah majelis taklim yang isinya adalah misalkan jamaah-jamaah yang sudah lansia atau yang matanya mungkin sudah ada gangguan. Kalau kita hanya jualan Quran, mereka mungkin nggak tertarik. Tapi kalau kita datang menawarkan, Ibu, Ustadz, ini kita dari Syamil Quran, bla bla bla, ini kita punya program Quran nih untuk membantu ibu-ibu di sini bisa membaca Quran lebih lancar, lebih giat, dan ukurannya juga ada yang ukuran besarnya. Jadi enak untuk yang sudah berumur ataupun yang matanya mulai rabun dekat, yang bermasalah dengan ukuran kecil, ini bisa terbantu. Jadi kita datang tuh dengan sudut pandang si para ibu-ibu atau bapak-bapak majelis talim, terus bukan jualan produk kita datang. Ya. Atau tadi kita datang ke misalkan mana? Lembaga sosial. Datang ke lembaga sosial misalkan yang sedang menggalang bantuan program wakaf Quran untuk Aceh atau untuk Sumatera ya. Kita datang ke sana, kita diskusi segala macam bahwa iya betul kita punya produk yang bisa kita kasih diskonnya juga. Iya betul kita punya fitur produk yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, tapi jangan lupa menyampaikan kalau para pengurus lembaga sosial ini atau para ketua yayasan ini yang jadi concern atau perhatian utama mereka adalah apa? Dicari tahu beberapa ibu nih ya. Biasanya yang jadi concern untuk mereka adalah bahwa Quran ini nantinya akan kuat dipakai walaupun di wilayah bencana. Ya, Quran yang akan kita kirim adalah Quran dengan fitur yang harusnya cukup lengkap, bisa menjadi solusi untuk semua orang di sana yang bacanya masih terbata-bata, yang sedang menghafal Quran, yang bacanya lancar, yang orang tua, anak muda, semuanya bisa nih pakai Quran ini. Saya butuh Quran seperti itu. Nah, datanglah ibu, datanglah bapak, datanglah para asatidz sekalian di sana menawarkan, ya. Jadi pakai sudut pandangnya. Kalau fitur spesifikasi dan lain-lain itu memang wajib menyertai. Tapi yang diperlukan adalah ketika Bapak Ibu menyampaikan selling point-nya, gunakan mindset mereka atau gunakan POV-nya mereka, sudut pandang mereka apa nih? Apa yang mereka cari? Itu yang kita tawarkan. Ya, kalau Bapak, Ibu, para asatidz tiba-tiba datang ke orang langsung, ini saya punya produk, saya punya musapuran nih. Musapuran ini ada tajwid warnanya ya, ada tajwid warna, ada terjemahnya, ada ini nih. Mereka bingung. Perasaan memang kayaknya semua Quran gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu datang menawarkan adalah ini musapuran, ini cocok banget untuk program hafalan para santri di sini. Kenapa? Karena ini ada nih, kita bisa atur. Ini ada 4 blok makronya, di dalam makronya ada maktonya, ada 2 makto. Jadi kalau santri di sini targetnya adalah 1 bulan bisa hafal 1 juz, maka kita tinggal bagi saja. Perharinya dia perlu menghafal berapa makro. Perharinya dia perlu berapa makto. Terus jadi kita kasih solusi untuk mereka bahwa mereka butuh hafalan Quran, ada target. Lewat mushaf ini, target yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Lewat mushaf tikror tajwid terjemah ini, ya, mereka bisa menentukan sendiri mau hafal berapa juz dalam 1 tahun. Gitu ya. Nah, jadi gitulah. Itu bedanya. Jadi jangan menjual produknya, jangan menjual fiturnya, jangan menjual spesifikasi teknis, walaupun itu perlu diketahui. Ya, tapi yang kita tawarkan pertama, yang kita jual adalah solusi. Ya, kita gunakan sudut pandangnya yang kita hadapi, kita tawarkan solusinya. Ketika itu Bapak Ibu lakukan, insya Allah langkah pertama itu sudah terlewati dengan baik. Yang berikutnya tinggal negosiasi saja, ya hal-hal teknisnya baru. Tapi kalau langkah pertama ini bisa didapatkan, tidak bisa dilalui, insya Allah prosesnya berhenti di situ, tidak akan ada pembicaraan berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi buat saya, musabnya apapun itu Bapak Ibu bisa pelajari. Mau bilang Al-Hifz, tadi sudah jelaskan. Nanti minta materinya aja ke Ustadz Dadan dan ke Kang Ramdan. Kang nanti minta materinya ya, biar para peserta di sini bisa paham. Fiturnya ada apa aja nih di Al-Hifz, di Kuba, di apa di Tikro Tajwid Terjemah. Fiturnya itu bisa dipelajari. Tapi bagaimana cara
menyampaikan pesannya, ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi ketika ini dilakukan, insya Allah saya bisa pastikan pelan-pelan dan pasti kalau Bapak Ibu coba lakukan seperti ini pelan-pelan dan pasti Bapak Ibu akan menjadi mitra-mitra yang nantinya punya kontribusi yang besar terhadap pendistribusian mushaf Quran di Indonesia. Siapa sih yang nggak pengen kayak Bu Maharani misalkan. Dalam 1 tahun beliau berhasil mendistribusikan Quran itu jumlahnya ya belasan sampai puluhan ribu. Ustadz Saifuddin, ya. Kemudian ada Ibu Halimah Siregar, ada Ibu Hikmah, ada Pak Iwan, ada Pak Marzani yang setiap tahunnya kebayang pahala mereka itu ya berhasil mendistribusikan. Kalau saya pikir minimal mereka bisa distribusi itu di angka 8 atau 7 ribu Quran per tahun. Dalam 1 tahun mereka bisa mengantarkan Al-Quran ke 7 sampai 8 ribu orang yang akan membaca Quran tersebut setiap hari dan mendapatkan pahala dari sana. Mudah-mudahan ya para mitra kita itu mendapatkan pahala yang sama dengan para pembaca Quran tersebut. Nah, siapa yang nggak pengen kayak gitu coba? Target kita ke sana. Target kita bukan pengen dapetin reward, bukan. Target kita bukan pengen dapat komisi, bukan. Ya, target kita adalah gimana caranya kita juga bisa mendapatkan pahala kebaikan, mendapatkan catatan pahala kebaikan atas kontribusi kita menyampaikan Quran ini ke umat muslim di Indonesia. Ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan di SDK ini bukan sekedar bisnis, bukan sekedar usaha sampingan, bukan sekedar usaha full time, bukan sekedar cari cuan, bukan sekedar cari uang, bukan sekedar cari reward, bukan. Ya, SDK ini bukan bisnis yang cepat, ya, yang jualan langsung Bapak Ibu bisa kaya, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Enggak. Saya sampaikan dari pertama, SDK ini bukan bisnis yang cepat, bukan. Tapi ini adalah bisnis amanah dan keberlanjutan. Kebayang. Produk kalau kita nganggap musab ini produk yang kita jual, produk yang kita sampaikan ke orang lain itu, insya Allah itu jadi jalan kita supaya orang tersebut bisa baca Quran, bisa hafal Quran. Keberlanjutannya jangka panjang. Dari mulai dia belum bisa baca Quran sampai dia bisa baca, sampai itu dihafalkan, sampai mati, ya, sampai kita meninggal, sampai nanti para pembaca Quran itu meninggal, itulah jangka waktu umur hidup produk yang kita sampaikan. Ya, jadi jangan berhenti berpikir bahwa, kita jualan nih, jualan produk mah sama aja apapun. Enggak. Ketika kita jualan Quran, kita akan mendapatkan manfaat kebaikan. Karena apa? Karena produk yang kita sampaikan ke umat muslim itu, ini insya Allah akan dipakai oleh mereka sampai nanti mereka mati. Sampai nanti mereka meninggal dunia. Catatan pahala kebaikannya ada terus. Mudah-mudahan kita di sini yang membantu mewujudkan itu juga kecipratan sedikit pahala kebaikannya dari mereka. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai mitra ini bukan sales ya, bukan sales, bukan menjual, tapi adalah representasi nilai dari Syamil Quran. Ini kata-kata terakhir dari saya, kalau misalkan produk ini kita bawa ke masjid, kemanapun, dengan niat yang benar, insya Allah rezekinya juga akan datang dengan cara yang benar. Tidak perlu pusing memikirkan berapa uangnya, berapa komisinya, saya dapat berapa dari jualan satu mushaf, nggak perlu dipikirkan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengantarkan mushaf ini dengan cara yang baik, dengan niat yang benar, insya Allah nanti rezekinya juga akan datang dengan cara yang benar. Bapak Ibu nanti perlu mengikuti SG-SGE di mana yang berbicara adalah para mitra, di mana para mitra kita yang sudah cukup lama bergabung itu akan bercerita bahwa mayoritas aktivitas jualan mereka itu rata-rata itu suksesnya karena dibantu oleh Allah. Si mereka suka banyak yang bingung. Saya juga nggak tahu kenapa. Tiba-tiba ada yang transfer nitip wakaf Quran. Ya, saya juga nggak tahu kenapa. Tiba-tiba udah ke sana sini nawarin nggak ada yang mau. Tiba-tiba datang orang ke rumah saya bawa uang ingin beli Quran. Wah itu ceritanya luar biasa lah. Itu yang saya maksud bahwa ketika kita punya niat yang benar,
kita hantarkan Quran ini dengan cara yang baik, insya Allah, Allah bantu, babnya rezeki itu akan datang sendiri dengan cara yang benar juga. Dari saya cukup sekian dulu. Eh, Nanti kita bisa diskusi, bisa tanya jawab, bisa sharing, bisa berbagi pengalaman. Saya kembalikan dulu ke Kang Ramdan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dewa, Pak Dedi ya yang sudah menyampaikan gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu Mitra Pejuang Quran, kita sudah menyimak tadi ya pemaparan pemateri dari yang pertama terkait dengan mushafnya, dan yang kedua pemaparan sharing begitu ya yang disampaikan oleh Pak Dedi. Dari pemaparan tadi di sini kita belajar bahwa menawarkan mushaf itu bukan soal menjelaskan tadi harga dan juga fitur begitu, tapi di sini kita bagaimana memahami kebutuhan, lalu menghadirkan mushaf sebagai solusinya, gitu ya. Jadi yang ditawarkan bukan harganya, tapi bagaimana mushaf ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Ketika ada anak yang ingin hafal Quran, kita dikasih penjelasan, kita punya loh mushaf hafalan namanya Tikror. Tikror itu pengulangan. Cara bacanya tuh seperti ini, ada blok-bloknya ya. Jadi kita baca dari ayat atas sampai bawah tuh seperti ini. Ada tanda awalan ayat sama akhirannya. Jadi insya Allah ini akan memudahkan. Nah, di sini kita belajar banget bahwa Quran itu bukan hanya sekedar harga atau ya atau fitur, tapi juga memahami kebutuhan-kebutuhannya. Dan semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal di kemudian hari ya untuk kita mensyiarkan Al-Quran, bukan hanya untuk meningkatkan penjualan saja, tapi lebih dari itu, agar syiar Quran ini yang kita sampaikan semakin tepat sasaran dan juga insya Allah bernilai ibadah. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan apa yang disampaikan oleh eh, Bang Dewa mungkin ya, dari Pak Didi. Saya menunggu bonus musaf Ibu Kayatun. Baik, ada yang tanyakan Bapak Ibu semuanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Didi begitu ya. Dan insya Allah ya untuk sesi hari ini bagi Bapak Ibu yang hari ini tidak bisa bergabung, insya Allah kita akan coba juga untuk buatkan resumenya. Entah itu nanti kita buatkan di YouTube-nya, kita sharekan nanti ke grup di RSQ Bertumbuh atau onboarding. Lalu juga nanti insya Allah akan dibantu juga akan dibuatkan semacam resume ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu juga nanti bisa menikmati ilmu-ilmu yang sempat tadi disampaikan tapi belum sempat langsung live. Nah itu boleh ya. Oh dari Ibu Ira nih Pak, mungkin ada Ibu Ira. Oh ada Ibu Umu dulu ya, atau Ibu Ira dulu ya. Enggak silakan. Kalau dari Ibu Ira untuk program tukar musab apakah masih ada Pak katanya? Baik, langsung saja ya. Enggak Pak? Ya, untuk program tukar musab insya Allah masih berjalan. Rencananya memang kan kemarin tuh kita sedang apa tuh namanya koordinasi ulang dengan vendor kita. Ya, jadi kan kalau program tukar musab itu kita perlu narik perlu narik musab-musab yang sudah rusak sehingga kita akan olah ya. Nah, kemarin itu ada ada ketentuan-ketentuan baru yang perlu kita sampaikan dengan vendor. Si vendor ini kita sedang membuat semacam task force lah dengan vendor. Kita perlu memastikan lagi bahwa yang dilakukan oleh vendor kita ini sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi kita ingin ketika kita melakukan program pemusnahan atau pengelolaan musab-musab yang sudah tidak layak pakai, yang sudah rusak, yang sudah usang, itu benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Jadi di bulan Februari, insya Allah sih Februari awal kita mau adakan koordinasi ulang dengan vendor kita supaya nanti di Ramadan kita benar-benar bisa mendapatkan prosedur pengolahan musab yang rusak itu sesuai dengan syariat Islam seperti waktu pertama kali. Nah, gitu ya. Jadi ini kita sekedar merefresh
merefresh perjanjian kerjasama kita dengan vendor-vendor supaya eh, aktivitas pengolahan mushaf pusaka ini tetap sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi program terus tukar mushaf ini insya Allah masih berjalan terus. Hanya saja sekarang program ini silakan bisa dijalankan. Hanya saja untuk pengelolaan mushafnya kita memang sekarang sedang di pending dulu. Insya Allah akan kita lanjut lagi nanti di bulan Maret. Kurang lebih gitu. Jadi silakan dilanjutkan, silakan berjalan program tukar mushafnya. Gitu. Ya. Siap, baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Dedi ya. Terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ira. Tukar mushaf jadi masih bisa dijalankan gitu ya. Insya Allah, bangga. Baik, selanjutnya eh siapa ini? Mushaf lamanya diambil atau bagaimana Pak teknisnya? Yang mushaf tukar mushaf ya? Oke, yang mushaf lamanya diambil atau bagaimana ini Pak teknisnya? Dinyalakan Pak Afwan mic-nya. Mohon maaf. Ya, kalau untuk program tukar mushaf kurang lebih gini. Jadi misalkan nanti kita Bapak Ibu kerjasama dengan masjid ya, mengadakan program tukar mushaf untuk jamaah di sana. Jadi jamaah tersebut membawa mushaf Quran yang sudah rusak, yang sudah sobek-sobek atau tidak layak pakai, Quran yang sudah tidak bisa digunakan lagi, ada lembaran yang hilang segala macam, dibawa ke tempat kita buka program itu. Lalu untuk mengolah itu kan ada biaya ya. Untuk mengolah itu ada biaya penanganan mushaf yang rusak. Itu kalau di Malaysia itu, saya waktu di Malaysia itu kita cari tahu bahwa di sana ada lembaga-lembaga yang menerima mushaf-mushaf yang rusak. Ketika menangani itu berbiaya kalau dirupiahkan itu sekitar 15 sampai 20 ribu rupiah. Nah, itu di Malaysia. Nah, di SDQ, di Syamil Quran, program tukar mushaf yang kita adakan, jamaah atau orang datang bawa mushaf Quran yang sudah rusak itu tidak kita bebankan biaya. Ya, mereka cukup silahkan membeli mushaf Quran yang baru ke Bapak Ibu sekalian, para mitra yang mengadakan nanti mushaf lamanya akan diambil oleh Bapak Ibu kemudian diserahkan ke tim cabang kita. Nah, jadi nanti yang mengelola adalah tim sales di cabang masing-masing. Gitu ya. Jadi sekali lagi prosesnya gitu ya, kita buka program tukar mushafnya kerjasama dengan masjid misalkan, kerjasama dengan masjid atau dengan sekolah atau dengan lembaga sosial, dengan apapun, warga datang berbondong-bondong bawa mushaf Qurannya ditukar, ditukar mushaf lamanya dengan mushaf yang baru dengan melakukan pembelian ya. Nah, untuk biaya pengelolaannya itu gratis. Jadi semuanya ditanggung oleh Syamil Quran. Ya, kita yang nanggung untuk pengolahan mushaf yang rusaknya. Gitu. Ya. Jadi memang kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau teknisnya nanti bisa dibicarakan ya panjang apakah dikirim dulu atau seperti apa, tapi kurang lebih prosedurnya begitu. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Ya, dikirimnya ke cabang ya nanti Bapak Ibu tinggal kerjasama saja dengan tim salesnya, ngomong ke tim salesnya, Mas, Mbak, Pak, saya mau bikin program tukar mushaf di tempat saya. Dibantuin ya, nanti tim salesnya ngebantuin. Ya, nanti mereka yang akan bawa. Itu udah berjalan normal kok. Mereka udah biasa. Nanti mushaf-mushaf yang rusak yang udah dikumpulkan dibawa oleh tim salesnya untuk ke cabang. Kalau yang wilayahnya deket-deket itu insya Allah gampang. Tapi kalau yang wilayahnya jauh, nanti tunggu sekalian, misalkan beda kota nih. Cabang kita misalnya di Surabaya, yang satu bikinnya di Magetan, misalkan ya. Nanti tolong disimpan dulu di rumah Bapak Ibu sekalian, di rumah sambil masing-masing. Nanti ketika ada tim sales canvassing ke sana, itu sekalian diambil, gitu ya. Jadi biar 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 Bapak Ibu jangan keluar apa tuh biaya ongkos kirim ya, janganlah. Biar nanti tunggu aja tim sales datang ke sana untuk mengambil. Itu kan saya sekalian aja ya ini ya, karena ini udah jam 3 juga. Ini ada satu pertanyaan nih. Pembuatan rekening tidak dilanjut ya programnya dari Bapak Sofyan Hadi. Lanjut Pak, kita sudah dari Desember terus berlanjut. Seminggu sekali itu sekarang ada pembukaan rekening online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu susah-susah. Itu siap hari Selasa ya Kang Ramdan ya? Betul Pak, hari Selasa, insya Ya, Allah. jadi insya Allah setiap hari Selasa, sekarang setiap minggunya, setiap hari Selasa, itu ada jadwal untuk pembukaan rekening.
Ya, kemarin itu jadwalnya kan udah ada sempat Bandung, Jogja, kemudian mana? Pekan depan apa Kang? Cabang yang mana pekan depan? yang pekan depan untuk kiris dari DIY Pak. Ah, Jogja ya, pekan Ya, depan Jogja. cabang Jogja. Nanti Mm. Bapak Ibu tinggal tanya ke tim salesnya. Tim salesnya kira-kira jadwal saya kapan? Ya, jadwal Jakarta misalnya. Oh, ini Jakarta ya. Oh, Jak- Jakarta. Jakarta tuh dulu sudah pernah offline 2 kali, kemudian online udah pernah belum ya? Kalau Online Jakarta udah ya. sudah sih Pak, betul. Ah, Paling nanti kalau online misalkan ya kalau misalkan yang belum sempat nanti bisa ikut ke cabang lain mungkin ya untuk ya, pembuatannya karena sama sih. betul. Nah, ya itu begitu Pak Sofyan. Jakarta sudah pernah 2 kali offline, 1 kali online. Mungkin informasinya terlewat ya. Nanti akan kita adakan lagi. Atau kalau mau bergabung dengan cabang lain juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya karena ini pembuatannya online dan prosesnya juga online. Intinya mah setiap hari Selasa kita ada jadwal untuk pembukaan rekening RSQ. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya waktu nanti bergabung saja ya, bergabung saja untuk proses pembuatan rekeningnya. Gitu ya kira-kira ya. Gitu. Baik Kang Ramlan, sudah jam 3 ini ya, mungkin ada kita juga sudah dekat waktu asar. Eh, beberapa cabang juga mungkin sudah masuk. Silakan saya kembalikan lagi ke Kang Ramdan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dedi ya yang sudah menyampaikan tadi beberapa informasi-informasinya, sharing-sharingnya juga gitu. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya karena keterbatasan waktu juga di hari ini. Jadi insya Allah untuk materinya insya Allah kita akan posting juga. Nanti Bapak juga bisa menikmati siaran ulangnya. Jadi perlu diingat lagi bahwa informasi yang disampaikan ini menjadi salah satu wasilah kita bahwa kita di sini tidak hanya sekedar menjual tapi juga sebagai perantara kebaikan yang kita bawa bukan hanya mushaf tapi juga harapan agar ayat yang dibaca, hafalan yang terjaga itu insya Allah jadi amal soleh juga untuk kita semuanya ya. Dan Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, ya sekali lagi, insya Allah beberapa disampaikan tadi terkait dengan rekening di hari Selasa, gitu ya, kita jadwalkan, kita ikhtiarkan di hari Selasa agar semua kebutuhan-kebutuhan mitra insya Allah terpenuhi dan juga informasi untuk mitra onboardingnya juga gitu ya, mitra baru ataupun mitra yang sudah lama namun belum sempat join-join juga gitu ya, nah boleh insya Allah bergabung lagi di hari Kamis ya, di pukul 1:30 sore. Gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Dedi ya untuk waktunya dan juga kesediaan Bapak Ibu semuanya yang hari ini bisa hadir dan Bapak Ibu yang belum hadir juga insya Allah masih bisa menikmati tayangan-tayangan yang akan disampaikan di grup RSQ Bertumbuh gitu ya. Baik, kita tutup saja perjumpaan kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.